Perkenalkan, nama saya Fadrolina Mitang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari ekologi hewan yang berjudul dinamika populasi, interaksi populasi, dan juga komunitas hewan. Jadi yang pertama itu adalah dinamika populasi. Jadi yang dimaksud dengan dinamika populasi ini adalah naik dan turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat yang disebabkan oleh berbagai macam hal, mulai dari persaingan antar jenis, pemangsaan, hingga kondisi alam yang berubah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi, yaitu yang pertama adalah natalitas atau angka kelahiran. Jadi angka kelahiran atau natalitas ini adalah besarnya populasi dalam suatu ruangan atau unit. Yang kedua adalah mortalitas atau angka kematian. Jadi mortalitas adalah angka kematian dalam suatu populasi. Mortalitas ini menjadi perhitungan beberapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah densitas atau kepadatan. Densitas atau kepadatan populasi yaitu besarnya hubungan populasi dalam suatu lingkungan. Dan yang keempat itu ada penyebaran umur populasi. Jadi penyebaran umur populasi itu menjadi sifat yang sangat penting dari suatu populasi karena mereka itu bisa mempengaruhi mortalitas dan natalitas. Jadi perbandingan antara macam golongan umur dalam populasi itu mereka akan menentukan tingkat dan keadaan reproduktif. Dan yang terakhir itu adalah perluasan populasi. Jadi perluasan populasi adalah keluar masuknya suatu individu dan anaknya dari zona populasi. Perluasan populasi ini bisa berupa dengan beberapa gerakan, yaitu yang pertama gerakan migrasi, yang kedua gerakan emigrasi, dan yang ketiga adalah gerakan imigrasi. Jadi yang pertama itu gerakan migrasi. Jadi gerakan migrasi ini adalah perpindahan atau gerakan periodik suatu organisme untuk masuk dan keluar dari zona populasi. Yang kedua adalah emigrasi. Jadi emigrasi ini adalah gerakan keluarnya individu dari zona populasi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota. Dan yang ketiga adalah imigrasi. Jadi imigrasi ini yaitu proses masuknya individu luar ke dalam zona suatu populasi sehingga membuat jumlah anggotanya bertambah. Selanjutnya itu adalah populasi berdasarkan jumlahnya. Itu terbagi atas dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Jadi yang pertama itu kita menjelaskan tentang populasi terbatas. Jadi populasi terbatas itu adalah populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya, sehingga bisa dihitung jumlahnya. Jadi contohnya itu seperti jumlah penduduk kota Bandung itu sebesar beberapa jiwa. Yang kedua adalah populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Jadi contohnya itu seperti meneliti tentang beberapa liter pasang surut air pada bulan purnama. Dan juga populasi terbatas ini merupakan sumber data yang relatif tidak bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah. Selanjutnya ada populasi berdasarkan sifatnya. Jadi yang pertama itu populasi homogen. Populasi homogen ini adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama dan tidak perlu mempersoalkan jumlahnya. Yang kedua adalah populasi heterogen. Jadi populasi heterogen ini adalah jenis populasi yang unsurnya memiliki sifat berbeda atau bervariasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas-batasnya secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah populasi berdasarkan perbedaan lain. Yang keempat ada populasi target. Yang dimaksud dengan populasi target itu adalah populasi yang telah ditentukan berdasarkan masalah penelitian. Dan yang kelima itu ada populasi survei. Populasi survei ini adalah jenis populasi yang ikut dalam penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk pada interaksi populasi. Jadi interaksi populasi itu merujuk pada hubungan antara individu-individu dalam suatu spesies atau antara spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Jadi salah satu bentuk interaksi populasi yang umum itu adalah persaingan untuk sumber daya makanan seperti air atau ruang hidup. Selanjutnya itu ada tipe-tipe dari interaksi populasi, yaitu yang pertama itu adalah netralisme. Yang dimaksud dengan netralisme ini adalah interaksi yang terjadi pada populasi di mana tidak ada satupun pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan alias netral. Yang kedua adalah mutualisme. Jadi mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan atau saling membutuhkan antar dua populasi atau lebih. Yang ketiga ada pemangsaan atau predator. Jadi pemangsaan ini adalah kondisi
ada salah satu pihak yang menyerang secara langsung kepada pihak yang lain. Yang keempat adalah persaingan. Jadi persaingan ini terjadi antara hubungan saling menghalangi antar populasi. Yang kelima itu adalah komensalisme. Komensalisme adalah kondisi di mana salah satu pihak diuntungkan dan yang lainnya itu tidak terpengaruh. Terus selanjutnya itu ada protokooperasian. Yang dimaksud dengan protokooperasian itu adalah kondisi di mana kedua pihak akan merasa diuntungkan oleh hubungan yang tidak sengaja. Selanjutnya itu ada amensalisme. Amensalisme itu adalah satu pihak akan mencoba untuk menghalangi pihak lain, namun pihak itu tak merasa tidak dipengaruhi sedikit pun. Dan yang terakhir itu adalah parasitisme. Parasitisme itu adalah kondisi di mana salah satu pihak merugikan atau sangat tergantung dengan yang lainnya. Jadi interaksi populasi ini juga ada dalam bentuk alelopati dan kompetisi. Jadi di sini alelopati itu merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalanginya tumbuhnya populasi lain. Jadi contohnya itu seperti pohon walnut itu jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Yang kedua adalah kompetisi. Jadi kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Jadi contohnya itu seperti persaingan antar populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Nah, mereka berdua itu akan tergolong dalam kompetisi interspesifik. Dan yang terakhir itu adalah komunitas hewan. Jadi komunitas hewan adalah sekelompok hewan yang berinteraksi dalam hidup bersama dalam suatu lingkungan. Komunitas hewan ini mencakup berbagai spesies yang saling bergantung satu sama lain dalam ekosistem yang sama. Dalam komunitas hewan terdapat berbagai peran atau posisi yang diisi oleh setiap spesies. Contohnya itu ada yang sebagai pemangsa, ada yang sebagai mangsa, ada yang sebagai dekomposer, dan ada yang sebagai produsen. Jadi pemangsa itu memangsa spesies lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kalau mangsa itu menjadi sumber makanan bagi pemangsa, kalau dekomposer itu memecah bahan organik menjadi materi anorganik, dan kalau produsen itu menggunakan energi matahari untuk membuat makanan sendiri. Jadi komunitas hewan ini juga dapat mengatur pertukaran energi dan nutrien dalam ekosistem. Mereka itu juga bisa mempengaruhi struktur dan keragaman spesies serta kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Jadi interaksi dengan komunitas hewan ini juga dapat mencakup persaingan untuk sumber daya, hubungan simbiosis, dan berbagai bentuk interaksi lain yang mempengaruhi dinamika populasi. Jadi ketika komunitas hewan ini menghalangi perubahan baik itu akibat perubahan lingkungan, perubahan jumlah atau populasi, atau kedatangan spesies baru, hal ini dapat memiliki dampak yang luas bagi ekosistem. Contoh dampak dari komunitas hewan itu yang pertama adalah polinasi. Polinasi itu komunitas hewan seperti lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri. Mereka berperan dalam proses penyerbukan. Jadi hewan-hewan ini membantu mentransfer serbuk sari dari bunga ke bunga dan memungkinkan produksi buah-buahan dan biji tumbuhan. Tanaman yang dipolinasi oleh hewan-hewan ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kedalaman genetik spesies tumbuhan. Yang kedua adalah predasi. Jadi predasi ini dengan memangsa hewan mangsa, hewan-hewan pemangsa membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat mencegah populasi mangsa yang berlebihan. Hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan struktur populasi mangsa. Yang ketiga adalah distribusi benih. Jadi distribusi benih ini adalah hewan seperti tupai, tikus, dan burung dapat membantu dalam penyebaran benih tanaman. Mereka itu memakan buah-buahan dan menyebarkan benih-benih itu ke lokasi yang jauh dari pohon induknya dan membantu dalam penyebaran tanaman-tanaman baru dalam ekosistem. Dan yang keempat itu adalah perubahan habitat. Jadi beberapa jenis spesies hewan seperti gajah dan burung bangau itu dapat menciptakan dan mengubah habitat secara alamiah. Jadi misalnya gajah itu seringkali merusak pepohonan dan menciptakan jalan air dalam hutan. Sementara burung bangau itu mengubah habitat dengan membuat sarangnya di pohon-pohon besar. Dan hal ini dapat mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem di mana mereka tinggal. Dan yang kelima itu adalah dekomposer. Jadi hewan-hewan seperti cacing tanah, bakteri, serangga memainkan peran yang sangat penting dalam dekomposisi bahan organik.
Mereka itu dapat membantu mengurai materi-materi organik menjadi nutrien yang kembali ke tanah dan memungkinkan siklus nutrien berjalan dengan baik dalam ekosistem. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.